kebaikan. Bagaimana kalau kita baca satu ayat? Ada berapa huruf dalam satu ayat? Andai kata memang kita tidak kuat baca sehalaman, ya, kami ya berusaha setiap kali baca Al-Quran, ya satu lembar. Satu lembar itu kan 2 halaman. Tapi ada saat beratnya bukan main itu. Berat sekali. Udah udara panas, ya kan? Capek, ngantuk. Itu, coba bayangkan. Kalau kita enggak maksain diri, kayaknya enggak akan kuat. Ya udah baca aja seayat. Selesai tutup, udah baru istirahat. Karena apa? Al-Quran kelak nanti pada hari kiamat akan menjadi penolong kita. Akan menjadi ya pihak yang meringankan kesulitan-kesulitan kita. Karena tadi kata Nabi, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Halaman kita lagi membahas halaman 69 ya, paragraf kedua. Bagi yang baru datang dibuka halaman 69. Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu apalagi yang diizinkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan keterangan syariat bisa memberikan syafaat kepada kita kelak nanti pada hari kiamat. Yang pertama tadi apa? Tahu kalimatut tauhid. Yang kedua qiraatul baca Al-Quran. Yang ketiga as-siyam atau as-saum, nah, puasa. Lebih berat mana Bapak Ibu? Puasa atau baca Quran? Lebih berat puasa. Maka kalau enggak kuat puasa, bacalah Quran. Gitu. Kalau kita enggak kuat puasa, rajin-rajin baca Al-Quran. Nah, puasa itu juga bisa menjadi penolong kelak nanti pada hari kiamat. Berdasarkan keterangan hadis Nabi yang sahih ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, riwayat Imam Ahmad. Nah, di mana Nabi SAW beliau bersabda, nah, kata beliau, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi. Puasa dan Al-Quran bisa menjadi syafaat bagi seorang hamba. Bisa menolong seorang hamba. Yaqulu as-siyam, Rabb, berkatalah puasa itu di hadapan Allah Ta'ala. Nanti puasa bisa ngomong Bapak Ibu. Amalan bisa ngomong. Rabb, wahai Tuhanku, inni mana'tuhu at-ta'ama was-saraba bin nahar. Sungguh aku telah mencegah dia dari makan dan minum di siang hari. Fasyafi'ni fi, maka jadikanlah aku penolong ya untuk dia, jadikanlah aku syafaat untuk dia. Maka akhirnya Allah pun mengizinkan puasa untuk bisa menjadi syafaat. Fayasfa'u lahu, ya, bisa memberikan syafaat kepada orang yang sering puasa. Ya. Itu dasarnya hadis riwayat Imam Ahmad. Lalu yang keempat Bapak Ibu, yang bisa memberikan syafaat kepada kita, diizinkan oleh Allah Ta'ala memberikan syafaat berdasarkan dalil, adalah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus setelah itu membaca doa setelah azan. Maka jangan dianggap remeh. Ketika mendengar muadzin, tirukan apa yang diucapkan oleh si muadzin, persis sama kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nah, baru setelah itu kita bersolawat kepada Nabi SAW, dan baru yang ketiga kita membaca doa. Nah, jadi Rasulullah SAW beliau bersabda, apa kata beliau? Idza sami'tumul muadzina, apabila kalian mendengar seorang muadzin, ya, yaqul, ya, maka faqulu misla ma yaqul, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh si muadzin tadi. Summa sallu alayya, kata Rasul, kemudian bersolawatlah kalian kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, sesungguhnya barang siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali solawat, sallallahu alaihi biha asyran, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dikali lipatkannya.
Summa salullaha li al-wasilah. Kemudian mintalah kalian kepada Allah wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Sesungguhnya wasilah itu adalah suatu tempat di sorga, kedudukan di sorga. La tanbagi illa li abdin min ibadillahi ta'ala. Dan kedudukan di sorga ini tidaklah diberikan kecuali hanya kepada salah seorang dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku berharap akulah yang akan mendapatkan wasilah tersebut. Paman sa'alali al-wasilata, barang siapa yang memohonkan kepada Allah untuk wasilah, halat lahu asy-syafa'ah, maka telah halal baginya asy-syafa'ah, syafaat dari Rasulullah SAW. Nah, maka kesimpulan dari hadis ini, sekalian, ya, bahwa ya, menirukan suara muadzin, lalu setelah itu kita membaca sholawat kepada Nabi, lalu setelah itu membaca doa setelah azan, itu akan ya menjadi sebab kita mendapatkan syafaat kelak nanti pada hari kiamat. Gimana doa setelah azan Bapak Ibu? Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassolatil qaimah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah. Udah sampai situ. Itu jangan dianggap remeh. Tapi banyak orang tidak begitu memperhatikan pentingnya berdoa setelah selesai azan. Bahkan mungkin jangan-jangan kita sebagian daripada mereka yang banyak itu. Waktu azan kita ngobrol, ya kan? Waktu rampung azan tetap ngobrol. Menjawab muadzin tidak, baca sholawat tidak, berdoa setelah azan juga tidak. Padahal itu amalan yang aslinya ringan. Betul atau tidak? Nah ini. Jadi Bapak Ibu memang harus ya kita saling mengingatkan. Kita lagi duduk nih. Ada azan. Seorang muadzin sedang azan. Terus ada teman ngajak ngobrol. Kita dengerin azan dulu. Harusnya. Iya kan? Padahal kita duduk di masjid tuh. Duduk di masjid. Jelas muadzin sedang azan kita dengar. Kadang-kadang begitu. Ya termasuk kami sendiri gitu. Kadang-kadang ada teman ngajak ngobrol. Malah ngobrol gitu. Harusnya memang kita ingatkan. Pak, kita dengarkan dulu azan. Nanti kalau ada obrolan kita bisa bicarakan setelah azan. Nah, karena apa? Sayang gitu. Kesempatan untuk ya mendapatkan syafaat itu hilang gara-gara kita tidak memanfaatkan waktu tersebut untuk menjawab muadzin, untuk bersolawat kepada Nabi sekaligus berdoa dengan doa setelah azan. Yaitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ya, di antara yang bisa menjadi sebab dan diizinkan oleh syariat bisa memberikan syafaat kepada kita adalah orang-orang yang menyolatkan kita waktu kita mati, Bapak Ibu. Semakin banyak orang yang nyolatin kita, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan syafaat. Ya. Syukur-syukur orang-orang yang nyolatin kita ini adalah mereka yang menjauhi perbuatan kesyirikan, min ahli tauhid, tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syaratnya. Nah, dalam hadis yang sahih, nah, dari Quraib, pelayannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika putranya beliau meninggal dunia, putranya Abdullah bin Abbas, di daerah Asafan, Abdullah bin Abbas waktu itu masih ya mendiamkan jenazah putranya di dalam rumah. Lalu berkata kepada Quraib, ya Quraib, unzur majtama'a lahu minan nas. Qala fa kharajtu. Nah, coba kamu perhatikan, kata Abdullah bin Abbas, apakah orang sudah kumpul
Ya. Maka aku pun keluar, fa idza nasun qad ijtama'u lahu. Ternyata orang-orang sudah berkumpul untuk menyolatkan jenazahnya putra dari Abdullah bin Abbas. Fa akhbartuhu, lalu aku pun memberitahu Abdullah bin Abbas bahwa orang-orang sudah kumpul. Lalu Quraib ditanya ya, oleh Abdullah bin Abbas, hum arba'un, apakah jumlah mereka mencapai 40 orang? Qala na'am. Kata Quraib, iya, sudah ada kira-kira 40 orang. Akhirnya Abdullah bin Abbas mengatakan kepada Quraib, akhriju, keluarkanlah jenazah putraku ini, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min rajulin muslimin yamutu wa yaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Nah, artinya tidak ada seorang muslim pun yang meninggal dunia lalu sholat sebanyak 40 orang atas jenazahnya. Jadi ada 40 orang menyolatkan jenazahnya, dan ke-40 orang ini mereka tidak mensekutukan Allah dengan apapun, illa syafa'ahumullahu fih, melainkan Allah akan menjadikan ya, mereka sebagai syafaat, doa-doa mereka sebagai syafaat penolong bagi orang yang mati tadi kelak nanti pada hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi jelas ya. Apa tadi? Banyaknya orang yang menyolatkan. Kalau kita merujuk ke hadis ini, ya setidak-tidaknya ada 40 orang lah yang nyolatin kita. 40 orang, dan ke-40 orang itu tidak berbuat syirik. Nah, masalahnya itu yang kita nggak tahu kan. Orang yang nyolatin jenazah kita ini dijamin tidak melakukan kesyirikan atau tidak gitu. Nah, itu yang. Maka supaya kita bisa setidak-tidaknya punya gambaran agar nanti ketika kita mati yang nyolatin kita adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan, orang-orang yang paham betul betapa bahayanya kesyirikan, bergaulah dengan mereka, dengan orang-orang yang sudah paham. Bertemanlah dengan ahlu tauhid yang mereka berusaha keras menjauhkan diri mereka dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Bergaul dengan mereka. Semoga kelak ketika Allah mencabut nyawa kita, teman-teman kita ini ingat sama kita lalu datang untuk menyolatkan kita. Itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, semakin banyak kita punya teman yang baik-baik itu tadi, semakin kesempatan untuk mendapatkan syafaat terbuka. Tadi. Nah, bahkan ada sebagian keterangan, nah, jadi minimal 40 orang kita disolatkan. Nah, itu. Walaupun ya kata 40 ini bukan lil hasr ya, bukan untuk pembatasan, karena nanti ada di dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin yabluguna mi'ah, tidak ada satupun mayit yang disolatkan ya, yang disolatkan umat dari kalangan kaum muslimin yang jumlah mereka 100, maka kulluhum yasfa'una lahu, dan mereka semua memohon syafaat untuknya illa syafa'u fihi, kecuali mereka itu doa-doanya akan bisa menjadi syafaat buat orang yang meninggal tadi. Di sini ya di hadis riwayat Imam Muslim juga ini diterangkan 100, sementara yang tadi yang pertama 40, sehingga ada keterangan ya minimal 40 orang lah yang nyolatin kita. Nah, yang terbaik 40 itu kalau tadi kita perhatikan dengan seksama hadis dari Abdullah bin Abbas, sekali nyolatin 40. Sekali nyolatin 40. Maka tadi beliau tanya sama Quraib, coba ada enggak 40? Ada, ya udah, keluarkan untuk disolatkan.
Nah, dan itu di zaman sekarang, ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rumah kita kan tidak begitu lebar ya. Kalau kita meninggal mungkin orang 40 sekali sholat 40 cukup nggak? Kayaknya nggak cukup Pak ya. Nah, boleh nggak dibawa ke masjid atau ke musola? Boleh. Ya, kalau rumahnya dekat dengan masjid musola, bisa dibawa ke masjid atau musola untuk disolatkan oleh orang-orang. Nah, yang enak itu kalau pas meninggalnya hari Jumat, subuh gitu ya. Nanti pas setelah Jumat dibawa jenazah kita ke masjid. Nah, kan kalau Jumat mungkin 40 ada ya? Ada 40. Nah, itu. Atau yang lebih enak lagi kalau kita meninggalnya di Makkah, di Madinah itu. Itu pasti yang nyolatin ribuan orang gitu ya. Bukan lagi 40 ya. Dan insya Allah dari ribuan orang itu kira-kira 40 orang ahlu tauhid yang tidak mensekutukan Allah dengan apapun, ada nggak kira-kira? Insya Allah ada kalau di sana. Kalau gitu kita meninggal di sana aja ya. Nah, amin ya rabbal alamin. Tapi meninggalnya jangan bunuh diri. Ya, itu lain lagi urusannya. Meninggal secara alami gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi banyaknya orang yang menyolatkan jenazah kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan hadis tadi bisa memberikan syafaat. Nah, kemudian ya, yang keberapa? 6 ya. Yang keenam bersalian apa? Banyak-banyak sholat. Sholat wajib 5 waktu, sholat duha, ya, sholat rawatib ba'diyah qobliyah, sholat tahajud, sholat witir, ya, itu diperbanyak. Kalau perlu sholat mutlak gitu ya. Nah, andai kata kita sholat yang tadi ya, duha, ya, 2 rakaat, sholat rawatib 12 rakaat, udah berapa itu? Udah 14 ya. Sholat wajib 5 waktu berapa rakaat? 17. 17 tambah 14. Berapa itu? 31. Nah, 31. Sholat witir 3 rakaat 34. Tambah sholat lain 8 rakaat atau 6 rakaat 40 ya. Nah, sehari kalau kita hanya tadi misalnya duha, rawatib dijaga, sholat witir, sholat lail, itu ya bisa 40 rakaat dalam sehari. Nah, maka perbanyak sholat. Dulu ya, dalam hadis yang sahih ya Bapak Ibu dan hadirin sekalian, riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, ada pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, khadimu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia berkata, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yaqulu li khadimi. Dulu pernah Rasul berkata kepada pelayannya, alaka hajatun, apakah kamu punya hajat? Qala hatta kana dzata yaumin. Waktu ditanya oleh Nabi, kamu punya hajat atau tidak? Pelayan Rasul ini belum bisa menjawab. Sampai datang suatu waktu, akhirnya dia berkata kepada Rasul, qala ya Rasulullah hajati. Duhai Rasulullah, saya punya hajat. Ya, qal ma hajatuk, apa kebutuhanmu? Qala hajati an tasfa'ali yaumal qiyamah. Kebutuhanku ya Rasul, ya, engkau memberikan syafaat untukku kelak nanti pada hari kiamat. Aku ingin dapat syafaat darimu kelak nanti pada hari kiamat. Lalu Rasul akhirnya berkata, fa'inni bi kasratis sujud. Maka tolonglah aku untuk bisa membantumu memberikan syafaat dengan memperbanyak sujud. Maksudnya sujud di sini salat itu Bapak Ibu. Nah, jadi ketika salat berat, kadang-kadang kan gitu ya, ada kalanya selesai kita salat fardu zuhur berat sekali gitu ya. Mau salat ba'diyah berat. Ingatlah kepada hadis ini. Kalau kita ingin dapat syafaat dari beliau, perbanyak sujud, perbanyak sholat. Seberat apapun usahakan.
Nah ini Bapak Ibu, yang paling berat itu terutama kalau kami ya, sholat 4 rakaat sebelum zuhur itu ya. Itu kayaknya berat sekali ya. Nah itu seharusnya, apalagi kalau jarak antara azan dan iqamah terlalu cepat, kita nggak sempat gitu ya. Sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, nambah 2 rakaat, baru 4 rakaat sudah iqamah. Nah, karena mungkin para petugas muadzin tidak paham ya. Andai kata mereka paham, maka akan memberi kesempatan kepada para jamaah untuk bisa menunaikan sholat qobliyah zuhur 4 rakaat plus 2 rakaat sholat tahiyatul masjid. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian apalagi Bapak Ibu dan sekalian? Ya, yang ketujuh ya tadi bersabar dan berharap mendapat pahala dari Allah Ta'ala ketika Allah ya mengambil amanah yang dititipkan kepada kita berupa anak, baik anak laki maupun anak perempuan yang belum baligh, dipanggil oleh Allah Ta'ala, meninggal dunia. Anak kita masih kecil, belum baligh, lalu meninggal dunia. Lalu kita bersabar ya, bersabar menghadapi musibah tersebut, maka kelak anak-anak kita yang meninggal di waktu kecil itu akan menjadi syafaat untuk kita sebagai orang tuanya. Nah, ini diterangkan oleh Nabi dalam hadis sahih ya, Bapak Ibu dan jemaah sekalian, riwayat Imam An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Ma min muslimaini yamutu bainahuma salasatu auladin lam yablugul hunsa." Tidaklah ada 2 orang muslim yang meninggal di antara keduanya 3 orang anak, dan mereka semuanya belum sampai usia baligh, illa adkhalahumallahu bi fadli rahmatihi iyahumul jannah, melainkan Allah akan memasukkan kedua orang tuanya itu dengan karunia dan rahmatnya kepada mereka. Ya, Allah akan memasukkan mereka, orang tuanya ini, ke dalam surga. Yuqalu lahum, dikatakan kepada anak-anak yang meninggal di waktu kecil itu, udkhulu al-jannah, kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga. Fayaqulun, lalu mereka semua berkata, anak-anak itu, hatta yadkhula abauna, jadi kami enggak mau masuk surga sampai orang-orang tua kami juga ikut masuk surga. Itu mereka, anak-anak kita minta, ya Rob, kami enggak mau masuk surga sampai orang tua kami juga bisa ikut masuk surga. Maka akhirnya dikatakan kepada mereka, udkhulu al-jannata antum wa abaukum, silakan masuklah kalian ke dalam surga semuanya bersama orang tua kalian. Jadi bisa narik anak yang meninggal dunia di waktu masih belum baligh, itu kelak bisa bantu narik orang tuanya juga ikut masuk. Itulah syafaat. Nah ini ya Bapak Ibu dan jamaah sekalian. Syaratnya apa? Syaratnya kita sabar. Kita sabar dan kita berharap mendapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah itu ya faktor yang ke-7 yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat. Lalu yang ke-8 Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ya, ini yang berat, yang ke-8 ini, yaitu apa? Tinggal di Madinah. Di Madinah ya, bukan di Mekah, di Madinah. Hadisnya di Madinah ya. Lalu bersabar atas setiap kesulitan yang ada di Madinah, lalu kita meninggal di sana. Itu bisa menjadi sebab kita mendapat syafaat, dan itu akan diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat. Nah ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Maula Al-Mahri annahu ja'a Abu Sa'id Al-Khudri ya. Ada Al-Mahri ya. Ada orang datang kepada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nah, lalu orang itu ya mengeluh kepada Abu Sa'id Al-Khudri dengan apa yang terjadi di Madinah. Karena ya harga-harga mahal, dia banyak keluarganya.
Nah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, akhbarahu anna la sabra lahu ala juhdi al-madinati wa la'waiha, bahwa dia tidak sabar, ya, orang itu tidak sabar, menyampaikan kepada Abu Sa'id Al-Khudri dengan kesulitan yang ada di Madinah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan kepada orang tersebut, waihak, celakalah engkau. Nah, inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yasbiru ahadun ala la'wa'i al-madinati fayamutu illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah idza kana musliman. Nah, tidaklah seseorang bersabar terhadap kesulitan-kesulitan Madinah yang ada di Madinah, kemudian dia meninggal dunia di sana, kecuali aku pasti akan menjadi syafaat baginya, atau aku akan menjadi saksi kelak dia pada hari, menjadi saksi baginya pada hari kiamat jika dia adalah seorang muslim. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian, dalilnya bahwa kalau kita tinggal di Madinah, sabar dengan kesulitan hidup yang ada di Madinah, lalu kita meninggal di sana, maka kita akan mendapatkan syafaat. Atau dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la yasbiru ala la'wa'il madinati wa syiddatiha ahadun min ummati. Nah, tidaklah seseorang itu bersabar atas kesulitan-kesulitan di Madinah, nah, dari umatku, illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah au syahidan, kecuali aku akan menjadi syafaat baginya kelak pada hari kiamat, dan aku akan menjadi saksi kebaikannya. Nah, itu diantara dalilnya Bapak Ibu dan Ibu sekalian. Itu yang keberapa? Ke-8. Nah, ini mungkin agak kesempatannya kecil untuk bisa meninggal di Madinah. Ada tapi kecil. Hah? Doa gimana? Supaya meninggal di Madinah? Doa khususnya? Enggak, setahu kami tidak ada doa khusus, ya. Nah, itu. Usahakan untuk bisa haji dan umroh gitu aja, ya. Nanti mudah-mudahan pas haji atau umroh meninggal di sana gitu, ya. Nah, itu. Paling itu, ya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, yang ke-9, ya. Yang bisa atau diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat adalah siapa? Orang-orang soleh, ahlut taqwa wa ahlul iman, ya. Orang-orang takwa, orang-orang beriman yang menjadi teman kita, mereka itu bisa memberikan syafaat kepada kita, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, berdasarkan ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Semua teman pada hari kiamat, ya, semua teman-teman dekat kita, apalagi teman jauh, ya, pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain. Akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, itu Bapak Ibu. Kalau orang takwa itu bisa menjadi penolong, ya, bukan musuh, bahkan dia akan mencari-cari kita, ya, ketika kita tidak dia temukan di sorga, dia udah ada di sorga, kok kita nggak kelihatan? Maka dia akan bertanya kepada Allah Ta'ala, ya, si fulan mana? Ya, Rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana, ya, fayaqulullahu ta'ala idhabu, ya, faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Ya Rabb, mana saudara-saudara kami yang sering sholat bersama kami, sering berpuasa bareng bersama kami, nah, sering, ya, bekerja, beraktivitas bersama kami, termasuk sering, ya, duduk di majelis ilmu bersama kami tentu saja. Lalu kata Allah, cobalah engkau pergi ke sana, ke neraka maksudnya. Maka apabila, ya, ada orang yang engkau temukan di dalam hatinya seberat, ya, dinar dari iman, maka keluarkanlah dari neraka itu.
Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah akhirnya mereka melihat datang ke neraka, ternyata temannya yang dicari-cari itu memang sedang disiksa di dalam neraka. Akhirnya payukhrijuna ma arafu, mereka bisa mengeluarkan orang-orang yang mereka kenal dari teman-temannya yang baik itu. Nah itu. Summa ya'udun fayaqulu idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala nisfi dinar fa akhrijuhu, dan seterusnya. Nah akhirnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, orang-orang yang beriman, yang takwa, yang udah masuk surga duluan akan mencari-cari kita dan bisa mengeluarkan kita dari neraka. Itulah pentingnya berteman dengan orang takwa, berteman dengan orang soleh, orang mukmin. Nah itu. Jadi ini Bapak Ibu ya, di antara beberapa keterangan perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa memberikan syafaat kepada kita. Itu. Nah itu yang disebut illa biizni. Man dzalladzi yasfa'u indahu illa biizni. Adakah orang yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah? Itu dalam ayat kursi, ayat 255 surah Al-Baqarah. Jelas Bapak Ibu ya? Nah itu syarat pertama itu. Syarat yang kedua Bapak Ibu, tadi kan diizinkan oleh syariat bisa memberikan yang bisa memberikan syafaat yang diizinkan Allah tadi ada 9 perkara. Itu semua diizinkan oleh Allah. Tapi ada syarat yang kedua, yaitu ridho. Allah harus ridho kepada orang yang akan mendapatkan syafaat itu. Yang bisa memberikan syafaat sudah Allah izinkan. Rasulullah SAW itu diizinkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan dalil yang ada untuk bisa memberikan syafaat. Tapi jika kita tidak diridhoi oleh Allah Ta'ala, apakah bisa kita dapat syafaat dari Nabi? Tidak. Walaupun Nabi diizinkan tapi Allah enggak ridho sama kita, enggak bisa, tetap terhalang kita. Nah itu berdasarkan keterangan Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 28. Qala Allah Ta'ala wala yasfa'una illa liman irtadha. Jadi mereka itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jal. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, gimana caranya supaya Allah itu ridho? Kan itu masalahnya. Ya kan? Ada enggak jaminan Allah itu ridho sama kita? Ada? Nah, apa ada cara bagaimana supaya kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ada. Caranya adalah menghindari seluruh penghalang-penghalang syafaat yang disebut mawani'u asy-syafa'ah. Penghalang-penghalang syafaat. Ada yang masih ingat gak? Penghalang syafaat itu apa saja? Syirik. Kesyirikan Bapak Ibu. Itu penghalang paling besar. Jadi orang yang melakukan perbuatan syirik tidak mungkin dapat syafaat, tidak mungkin. Syirik itu banyak macamnya. Ada syirik asghar, ada syirik akbar. Ya, ada syirik zahir, ada syirik khafi ya. Nah, kita pernah bahas ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi jauhi segala bentuk kesyirikan kalau kita ingin mendapatkan syafaat supaya Allah ridho ya. Karena Bapak Ibu dan sekalian, orang yang syirik itu tidak akan diampuni dosanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Nah, itu berdasarkan surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah Ta'ala dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi orang yang oleh Allah kehendaki ya. Itu ya. Kemudian dalam ayat 18 surah Ghafir, malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta. Jadi orang-orang zalim, orang-orang syirik itu dia tidak punya teman dekat yang bisa memberikan syafaat, tidak ada. Kalau dia syirik.
Itu yang pertama. Semua ada 5. Ya. Yang kedua, penghalang syafaat yang kedua apa? Kezaliman seorang pemimpin yang zalim. Nah, yang ketiga adalah orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Nah, itu gulu fiddin. Itu juga tidak akan mendapatkan syafaat. Jadi penghalangnya. Berdasarkan hadis Nabi, riwayat Imam At-Tabrani, Imam Al-Baihaqi dengan para perawi yang terpercaya. Nabi mengatakan, sinfani min ummati, ada 2 golongan dari umatku, lan yanalahuma syafaati, yang tidak akan mendapatkan syafaat dariku. Siapakah mereka? Imamun zulum, pemimpin yang zalim, wa kullu ghalin marikin, dan setiap orang yang berlebih-lebihan dalam agama, yang cepat sekali keluar dari agama. Kullu ghalin marikin. Nah, dalam Al-Quran jelas, ya, Allah Ta'ala mengatakan, ya ahlal kitab, wahai para ahlul kitab, orang-orang yang berikan Alkitab kepada kalian, la taglu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian, la taqulu wa la taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian mengatakan sesuatu atas nama Allah kecuali dengan yang hak, dengan yang benar. Nah, dalam hadis mengatakan, ya ayuhan nasu iyyakum wal ghuluwa fid din, wahai manusia, jauhilah oleh kalian bersikap berlebihan dalam agama. Fa inna ma halaka man qablakum bil ghuluwi fid din, karena sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kalian disebabkan karena berlebih-lebihan dalam agama. Nah, maksudnya apa? Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maksudnya Bapak Ibu, orang yang berlebihan dalam agama itu, yaitu orang-orang yang beribadah kepada Allah Ta'ala secara berlebihan. Ya. Menyulit-nyulitkan diri mereka yang tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nah itu. Jadi dia puasa sepanjang tahun. Tiap hari dia puasa, tiap hari. Nah itu namanya gulu fiddin. Berlebih-lebihan dalam agama. Itu contoh gampangnya seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, atau zikir berlebih-lebihan gitu ya. Udah tidak dicontohkan oleh Nabi tapi dia zikir berlebih-lebihan. Dengan suara keras sambil goyang-goyang gitu ya. Ada itu ya. Nah, jadi orang-orang Indonesia lagi umroh, ya, ketika masih di Madinah itu masuk Masjid Gomamah. Di sana ada Masjid Gomamah. Orang Indonesia itu yang lagi umroh. Lalu berkumpul di dalam masjid itu sambil zikir keras-keras, sambil goyang-goyang kepala, sambil zikir. Sampai orang-orang di Madinah itu heran. Mereka ini lagi ngapain gitu ya. Ya, saking anehnya orang Indonesia itu ya. Nah, kreatif yang bikin orang bingung gitu, ini orang lagi ngapain. Nah, itu namanya al-ghuluwu fiddin. Jadi wajar-wajar saja. Zikir itu ya, tidak perlu dengan suara. Tidak perlu sambil goyang. Udah, ucapkan dengan lisan tanpa suara, diiringi dengan hati ya, tanpa harus goyang-goyang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak kayak gitu? Ada. Nah, itu gulu termasuk gulu. Itu. Padahal apa pernah Nabi ngasih contoh seperti itu? Tidak. Nah, yaitu dulu. Maka itu bisa menjadi penghalang dia mungkin maksudnya ingin dapat syafaat kan? Tapi justru karena dia gulu dalam agama, itu menjadi penghalang dia, ya. Dan dia tidak bisa mendapatkan syafaat berdasarkan hadis tadi. Yang keempat, mendustakan syafaat. Ini juga bisa menghalangi syafaat. Artinya Allah tidak akan ridho kepada kita. Berdasarkan keterangan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala dia mengatakan, man kadzdzaba bisyafaati falaysa lahu fiha nasibun. Barang siapa yang mendustakan syafaat, maka dia tidak akan dapat bagian dari syafaat tersebut. Ya, hadis rawahu Al-Ajuri dalam kitab Asy-Syariah dengan sanad yang sahih, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, yang terakhir, yang
juga bisa menjadi penghalang syafaat yang menyebabkan Allah tidak ridho kepada kita adalah al-ihdasu fiddin. Kita membuat perkara baru dalam agama. Mengamalkan amalan-amalan baru yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu juga bisa menjadi penghalang syafaat. Nah, kata Nabi, innahu sayuja'u birijalin min ummati fayukhadhu bihim dzata shimal fa aqulu ya Rabb ya ummati atau ashabi. Sesungguhnya akan didatangkan orang-orang dari kalangan umatku. Datang ke mana? Ke telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba mereka digiring ke sebelah kiri. Lalu aku berkata, ya Rabb, wahai Tuhanku, itu umatku. Itu sahabat-sahabatku, itu umatku ya Rabb. Lalu apa dikatakan kepada Rasul? Fayuqal, dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Sesungguhnya engkau tidak ngerti ya apa ya perkara baru yang mereka lakukan setelah sepeninggalmu. Ya, ba'daka, setelah engkau tidak ada wahai Muhammad. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Nah, setelah Rasul tahu ternyata mereka melakukan perkara-perkara muhdas, akhirnya Rasul pun mengusir mereka. Suhko. Menjauhlah kalian. Jadi Rasul juga enggak suka. Itu akibat dari perbuatan yang bidah tadi, yang ya tidak diajarkan Nabi tapi kita melakukannya. Itu diantara makna dari hadis ini. Nah, jadi diantara penghalang syafaat itu yang kelima apa berarti? Amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan muhdas yang tidak dicontohkan oleh Nabi dalam ibadah, maksudnya dalam ibadah. Yaitu, ya, maka kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Ta'ala, tinggalkan kelima perkara tadi. Satu apa? Syirik. Dua apa? Zalim, kezaliman. Jadi pemimpin jangan zalim. Terus yang ketiga, pemimpin ini luas maknanya. Bisa pemimpin negara, bisa pemimpin wilayah, bisa pemimpin ya imam, bisa pemimpin keluarga. Nah, itu bisa imam zalim. Nah, apalagi kalau pemimpin negara gitu, tidak adil ya. Yang ketiga apa? Berlebih-lebihan dalam beragama, dalam beribadah. Yang keempat apa? Mengingkari adanya Yang kelima apa? Nah, membuat amalan-amalan baru dalam agama, dalam beribadah. Nah, itu 5 hal ini kalau kita jauhi, kita tinggalkan, maka insya Allah Allah ridho sama kita. Kalau enggak, salah satu atau seluruhnya kita lakukan, Allah tidak akan ridho ya kepada kita. Artinya kita enggak akan dapat syafaat meskipun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi demikian. Ya, jadi sampai halaman berapa ini? Halaman 69 paragraf ke-2. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian. Jadi sebelum diakhiri, apakah Bapak Ibu dan sekalian ada yang mau bertanya? Oke, silakan Pak Sis. Nabi Nuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Sis. Yang tadi dijelaskan di awal ya. Ada para nabi yang didatangi oleh orang-orang, bahkan itu nabi-nabi terbaik yang ulul azmi kan. Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Muhammad, itu ada 5 nabi ya. Sebelumnya Adam. Itu nggak bisa memberikan syafaat. Nah, yang dimaksud di sini syafaatul uzma. Syafaat besar yang bisa meringankan kesulitan, kesusahan mereka saat di hari kiamat itu. Itu Pak Sis.
syafaat untuk bisa terhindar dari kesulitan di hari itu yang nggak bisa gitu. Nah kalau itu memang seluruh manusia nggak bisa kecuali Rasul, termasuk orang soleh, anak yang meninggal di waktu masih kecil. Nah itu nggak bisa di hari kiamat untuk bisa memberikan syafaatul uzma, itu nggak bisa. Nah itu hanya khusus khosotan li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya itu maksudnya. Nah. Ya, silakan. Kurang keras, maaf Pak Bambang. Kurang keras suara antum. Apa? Berterakan apa? Oh, bersandar di atas dipannya maksudnya. Bersandar. Jadi itu hadis menceritakan orang-orang yang tidak mau peduli kepada hadis Nabi. Jadi mereka merasa cukup dengan Al-Quran. Nah itu. Maka itu mazmum, tercela. Dalam beragama ini tidak cukup hanya dengan Al-Quran, juga harus bersandar kepada hadis Nabi SAW. Itu maksudnya. Hadis itu menjelaskan tentang itu. Jadi ada orang menurut mereka hadis Nabi itu nggak penting gitu, nggak perlu bersandar kepada hadis, cukup dengan Al-Quran. Ya udah. Nah itu nggak boleh seperti itu. Dalam Islam ada dua rujukan utama kita supaya kita bisa selamat dunia akhirat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu maksudnya Pak Bambang. Allahu a'lam bishawab. Nah, ya silakan. Nah, anak kita yang menghafal Quran itu bisa memberikan mahkota kemuliaan. Itu. Kelak nanti dia bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada orang tuanya itu. Itu yang ada ya hadisnya. Nah, yang bisa memberikan syafaat ya satu lagi tadi mungkin belum tersinggung ya. Belum disinggung, yaitu orang-orang yang mati syahid, mati di medan perang. Itu bisa ya memberikan syafaat ya kepada sab'ina min aqaribihi, kepada 70 orang dari kerabatnya. Orang yang meninggal syahid di medan perang itu. Itu tadi tidak sempat disebut ya. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Ya monggo Bu. Ya. Baik, hafalan sama baca Al-Quran apa derajatnya sama gitu Bu ya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, membaca itu ya bisa dengan hafalan, bisa dengan mushaf, melihat bin nazar gitu ya. Itu kan ada bin nazar, ada bil goib gitu ya. Bin nazar itu maksudnya membuka mushaf kita lihat, bil goib itu artinya kita nggak lihat. Apakah sama? Derajatnya sama. Jadi kalau ibu tidak buka mushaf tapi ibu tadarus gitu ya, murajaah menghafalkan surah-surah yang kita sudah hafal, itu sama. Nah, sama juga bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Gimana Pak? Iya. Tentu saja semakin baik keadaan kita, semakin baik pahala yang akan didapatkan. Nah, memang yang terbaik baca Al-Quran itu dalam keadaan kita punya wudu. Dalam keadaan kita punya wudu. Kadang-kadang kalau ngapalin batal pun baca kan gitu. Nah itu. Ya betul Pak Warno. Jadi kalau kita membaca Al-Quran wudu, nah itu tentu saja lebih baik. Nah itu.
Tapi tadi yang ditanyakan kan derajatnya sama tidak gitu. Bahwa iya, karena tadi kata Rasul kan iqra'ul Qur'an. Bacalah Al-Qur'an. Rasul tidak merinci. Yang dimaksud membaca ini apakah hafalan atau baca mushaf, kan nggak ada rincian. Rasul hanya nyuruh iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena sesungguhnya bacaan Qur'anmu itu akan datang pada hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Kalau cuma nikah dengan orang kafir, nikah dengan saudara dua saudara dirahi, sama membunuh, sama apa, kan ya itu saya menerangkan. Jangan seperti itu gimana Pak? Yang tidak diampuni dosanya kan cuma syirik gitu ya. Berarti dosa-dosa lain diampuni. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, insya'a adzaba wa insya'a ghafara. Selain syirik itu, jika Allah menghendaki Allah akan ampuni, jika Allah menghendaki Allah akan azab, gitu. Nah, memang dosa syirik itu nggak akan diampuni selama-lamanya. Artinya orang yang melakukan kesyirikan, dia pasti kekal di dalam neraka. Ayatnya tadi yang sudah kami kutip. Nah, sementara para pelaku dosa besar yang membunuh, apalagi Bu? Ya, dosa-dosa lain lah ya. Yang tadi menikah dengan yang beda agama dosa besar bukan? Ya, iya dosa besar karena itu dilarang. Terus apa lagi tadi Ibu? Ya, menikahi adik kakak perempuan. Jadi poligami tapi istrinya adik kakak. Itu juga dilarang ya dalam Al-Qur'an. Nah, itu gimana? Dosa akan menjadi sebab dia diazab, iya. Itu. Dia akan diazab oleh Allah taala. Apa mau diazab? Nah, walaupun dia tidak seperti syirik. Perbuatan dosa besar tidak seperti syirik. Artinya gini. Orang yang menikah poligami, istrinya 2 tapi adik kakak, itu jelas kesalahan. Melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Anta jema'a baina al-ukhtain ya, mengumpulkan 2 saudara perempuan menjadi istrinya. Itu dilarang, maka setiap larangan itu haram. Dan setiap perkara yang haram apabila dilakukan maka itu adalah perbuatan dosa dan kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah itu keterangannya. Apakah diazab selama-lamanya atau tidak? Nah, tinggal gini. Ketika dia menganggap halal, nggak apa-apa kok menikahi 2 wanita adik kakak sekaligus gitu jadi istri. Dia bilang halal. Nah, berarti dia telah mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, Bu. Kalau dia mengingkari ayat Allah Subhanahu wa taala, berarti menyebabkan dia menjadi kafir. Dan kekafiran, kekufuran, orang yang mati dalam keadaan kafir itu sama dengan orang yang mati dalam keadaan syirik. Juga tidak akan masuk surga selama-lamanya. Itu hati-hati. Nah, jadi Bapak sekalian ya, karena dalam Al-Quran surah An-Nisa apa ya, masalah mahram itu ya. Nah, sebentar Bu ya. Ini ayat yang didustakan sama dia. Nah, dalam surah An-Nisa ayat 23 Bu. Jadi hurrimat alaikum, diharamkan atas kalian. Disebutkan beberapa pihak dan salah satu di antaranya wa antajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salaf ya. Dan kalian mengumpulkan 2 saudara perempuan menjadi istri kalian ya. 2 saudara perempuan jadi istri seorang laki-laki
illa ma qad salaf, kecuali yang dulu, yang telah berlalu sebelum ayat ini turun. Jadi orang-orang Arab dulu, ya orang jahiliyah sebelum mereka masuk Islam, ada di antara mereka menikahi wanita adik kakak, dinikahi jadikan istrinya. Lalu ketika dia masuk Islam, turun ayat ini. Nah, maka setelah ini tidak boleh lagi mengumpulkan dua saudara perempuan menjadi istrinya. Kecuali yang dulu itu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sekarang masih ada, maka harus setelah ayat ini turun harus diceraikan. Salah satunya. Nah, kalau orang di zaman sekarang, dia tetap menikah, dua wanita adik kakak dia nikahi semuanya, hidup bersamaan. Lalu ketika kita ingatkan, ini gak boleh loh. Dalam surah An-Nisa ayat 23 Allah mengatakan bahwa mengumpulkan dua saudara perempuan menjadi istri kamu itu dilarang oleh Allah Ta'ala. Kata dia, oh gak apa-apa. Ini kan ya dosanya kecil lah gitu ya. Misalnya dia ngomong begitu. Lalu dia menghalalkan perbuatan itu. Nah berarti dia mengingkari larangan Allah Ta'ala yang mengharamkan mengumpulkan dua saudara perempuan jadi istri. Tadi surah An-Nisa ayat 23. Nah, ketika dia menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, berarti dia mengingkari firman Allah, mengingkari Al-Quran. Kata Ali bin Abi Thalib, man kafara biharfin minal Qur'ani faqad kafara kullahu, faqad kafara bihi kullahu. Barang siapa yang mengingkari boro-boro satu ayat ya, satu huruf saja dari Al-Quran, maka sungguh dia telah mengingkari dengannya seluruh Al-Quran. Kafir. Nah orang yang mati dalam keadaan kafir masuk surga atau tidak? Tidak. Nah itu hati-hati. Gitu Bu. Penjelasannya seperti itu. Nah, ada orang membunuh. Ya. Kok kamu membunuh gak apa-apa? Padahal orang yang dibunuh itu tidak salah. Membunuh jiwa itu dilarang atau tidak? Apalagi jiwa seorang muslim. Kata Nabi, ya, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim itu adalah kefasikan. Membunuh seorang muslim itu adalah kekufuran, kekafiran. Wa qitaluhu kufrun. Nah, maka jangan anggap remeh perbuatan membunuh. Itu Bu. Kecuali ada hak ya. Kalau tidak ada hak maka bahkan dalam Al-Quran, barang siapa yang membunuh satu jiwa, faka'annama qatalan nasa jami'an. Seakan-akan dia itu membunuh seluruh manusia. Nah, itu ngeri. Dosanya ya besar sekali. Nah, ini. Kalau Bapak Ibu mau buka dalam surah Al-Maidah ayat 32 itu. Al-Maidah ayat 32 Allah mengatakan, ya. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu jiwa padahal dia tidak membunuh jiwa yang lain, dia tidak melakukan kerusakan di muka bumi yang dibunuhnya itu, maka orang yang membunuh tadi faka'annama, seakan-akan dia itu qatalan nasa jami'a, membunuh manusia seluruhnya. Nah, Al-Maidah ayat 32. Jadi hati-hati gitu. Nah, dosanya besar sekali, apalagi tadi wa sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Itu Bu, wallahu a'lam bishawab. Maksudnya kalau dua perempuan itu kandung itu seayah itu disebut sekandung, seibu juga disebut sekandung. Iya, betul. Mau saudara seibu atau saudara seayah atau seayah seibu. Tetap saudara, ya. Nah. Ya, ya. Jadi yang dimaksud antajma'u bainal ukhtain itu Bu, bukan maksudnya bukan hanya sekedar dinikahi dua-duanya lalu satu rumah, bukan. Ya. Maksudnya kedua-duanya dinikahi, sama-sama masih hidup, kedua-duanya dinikahi walaupun rumahnya berjauhan, yang satu di Jogja, yang satu di Solo.
Itu juga tetap termasuk jam'u baina al-ukhtain. Mengumpulkan dua saudara perempuan, dia nikahi. Jadi si laki-laki itu menikahi dua wanita, padahal wanita itu adalah saudara kandung. Baik seibu atau seayah atau seibu seayah. Itu Bu. Maka kalau panjenengan jadi istri seorang laki-laki yang punya dua istri dan istrinya itu juga saudara panjenengan, itu harus salah satu harus lepas. Semuanya itu gimana? Hah? Istrinya dua-duanya itu Walaupun istrinya dua-duanya ridho. Dulu Rasul pernah menikahi salah satu putri Abu Sufyan. Ya, putrinya Abu Sufyan. Lalu kakaknya itu bilang sama Nabi, ya Rasulullah, menikahlah engkau dengan adikku. Nah, jadi si istri Rasul ini, putrinya bintu Abi Sufyan, mendorong Rasul untuk menikahi adik perempuannya, adik kandung perempuannya. Karena aku ingin adikku merasakan kebahagiaan, ya, yang sama denganku. Nah, lalu Rasul bilang, itu nggak boleh, gitu. Jadi mengumpulkan dua saudara, maksudnya saudara seayah atau seibu atau saudara seibu menjadi istrinya, itu dilarang Bu, gitu. Walaupun ridho, kan putrinya Abi Sufyan ridho nggak? Ridho, bahkan dia yang minta Rasul, udah nikahi adikku ya Rasul, supaya adikku juga mengalami kebahagiaan yang sama, kan ridho. Nah, walaupun sama-sama ridho, si istrinya tetap haram, gitu Bu. Berat kan? Nah, kalau ada tuh saudara jenengan atau bahkan mungkin jenengan sendiri, nah itu harus ya, kalau ada saudara harus jenengan nasihati, harus lepas salah satu. Kan enak banget kalau dihitung-hitung pakai akal, enak kan? Ya nggak? Bisa berbagi, ya kan? Kalau dapat gaji dari suaminya, mereka saudara kan, kompak lah, bisa kompak. Nah, bahagia. Tapi itu haram dalam Islam. Itu Bu, nggak boleh. Jadi yang dimaksud dikumpulkan itu bukan dikumpulkan satu rumah, bukan. Ya, maksudnya dua-duanya dinikahi. Dua-duanya dinikahi oleh laki-laki yang sama, baik rumahnya satu rumah maupun beda rumah. Itu haram. Nah, kalau ibu tanya dalilnya mana? Larangannya ada dalam surah An-Nisa ayat berapa tadi? 23. Nanti suruh ibu baca aja itu. Loh, kalau dipertahankan bagaimana? Udah terlanjur nyaman. Ayo gimana coba? Apalagi sudah sama-sama punya anak dua-duanya. Terlanjur nyaman. Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Cerai, tetap harus dicerai. Iya, rusak itu. Zina hukumnya haram. Tidak sah. Yang kedua. Tentu saja yang kedua, yang belakangan ya. Maka yang mana yang belakangan itu yang harus mundur. Nah, itu. Kalau gitu yang pertama dicerai. Bisa juga, iya. Karena kan itu sudah terlanjur punya anak semua. Kalau si suaminya lebih cenderung kepada yang kedua, ya udah dia harus ceraikan yang pertama. Ya, karena dia lebih cinta kepada yang kedua. Itu Bu. Dosa itu ngeri itu dosanya itu. Kalau dia menghalalkan bisa menghalalkan padahal Allah mengharamkan, ya itu jelas bisa menyebabkan kekufuran. Berarti dia mengingkari ayat Allah Ta'ala surah An-Nisa ayat 23 tadi. Dan itu bisa menjadikan dia kekal di dalam neraka. Karena kufur terhadap ayat Allah Ta'ala. Yaitu. Iya, dua-duanya. Ya, suaminya ya tur istrinya juga. Nah, rombongan, betul Bu. Nah, jadi itu Bu ya. Siap Bu menyampaikan? Siap nggak menyampaikan? Katanya nanti tak tanggung sendiri dosanya. Nah ini artinya kan dia menghalalkan sesuatu yang jelas-jelas haram. Itu bisa abadi itu di neraka. Karena dari PNS saja nggak ada teguran, berarti kan bisa Bolehkan? dibolehkan. PNS nggak menegur.
PNS menegur nggak ada masalah, tapi Allah yang negur itu masalah gitu. Apa gara-gara PNS nggak menegur, padahal diharamkan oleh Allah Taala menjadi halal? Oh, ya tetap ditegur ya. Kecuali kalau nggak ketahuan. Nah, itu Bu. Jadi Bu, yang diperhatikan itu Allah, bukan manusia. Manusia melarang atau tidak, kalau Allah larang harus dijauhi, gitu. Ya itu. Iya, ya. Ya itu penjelasannya. Jadi jangan menganggap remeh larangan Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya, kalau sudah dilarang ya sudah. Tugas kita adalah meninggalkannya. Itu Bu. Kalau bertahan ya dosa besar, dia bisa kufur karenanya. Ketika dia meninggal dalam keadaan seperti itu, berarti dia meninggal dalam kekufuran. Orang yang mati dalam kekufuran kira-kira bisa masuk surga atau tidak? Tidak. Berarti abadi di dalam neraka. Mau? Tanya. Ya. Ya, Kak. Jadi maksudnya gini, dia nikahi kakaknya, terus kakaknya meninggal, nikahi adiknya, itu aman. Ya, tapi dia sempat menikahi dua-duanya. Dua-duanya masih ada. Masih ada semua, itu jelas kan penjelasannya. Terus maksud ibu, kalau salah satu meninggal berarti aman gitu? Ya enggak. Ya. Kalau yang satu diracun gitu biar mati aman? Enggak. Ya, harus dicerai. Lalu dia bertaubat taubatan nasuha. Cerai dulu Bu. Harus diceraikan salah satu. Lalu setelah itu semua bertaubat. Istrinya bertaubat taubatan nasuha, suaminya juga bertaubat taubatan nasuha. Ya, berjanji untuk ya menyesali, berjanji untuk berniat untuk tidak mengulangi. Lalu kemudian apa yang ketiga syaratnya? Satu, menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua, berniat untuk tidak mengulangi. Yang ketiga, meninggalkan perbuatan tersebut. Kalau enggak begitu, wah ngeri itu. Nah, gitu Bu. Jelas? Baik. Ya, gimana? Ya, nasab dalam Islam itu ya bisa terjadi dengan pernikahan yang sah secara syariat. Nah, itu bisa dinasabkan kepada bapaknya. Tapi kalau tidak sah secara syariat, maka tidak berhak dinasabkan kepada bapaknya. Pernikahan, menikahi dua orang wanita yang itu saudara kandung, itu sah atau tidak akadnya yang kedua? Tidak sah. Berarti boleh nggak dinasabkan ke bapaknya? Tidak. Secara syariat tidak bisa gitu. Secara syariat. Sama seperti orang berzina, hamil. Laki-laki yang menzinahinya jelas, si fulan. Lalu kemudian lahirlah anak. Walaupun si fulan yang menzinahi ibunya ini menikahi ibunya akhirnya. Mereka jadi suami istri, tapi sudah hamil duluan di luar nikah. Anaknya apakah bisa dinasabkan kepada bapaknya? Tidak. Walaupun akhirnya mereka menjadi suami istri. Itu. Jadi seperti itu. Ya sama seperti itu. Dalam syariat Islam nggak boleh dibinkan atau dibintikan kepada si bapaknya. Dalam hal ini berarti istri yang kedua ya. Ya itu Bu. Dan apakah dia harus memperbaharui pernikahannya gitu ya? Ya. Ya lebih amannya seperti itu. Karena pernikahannya kan tidak sah. Iya, gitu. Untuk kehati-hatian ya, maka seperti itu. Ya kalau menceraikan istri kedua berarti nggak, dengan istri pertama nggak ada masalah.
Yang nggak sah itu kan pernikahan kedua. Nggak sahnya karena wanita kedua itu saudara kandung dari istri pertama. Kalau orang lain sih nggak ada masalah. Yaitu Pak Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini sudah jam 9 lewat ternyata ya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.